Melihat anaknya terus menangis, Nirmala pun ikut menangis dan berkata dalam hati, "Mas, kamu di mana? Pulanglah mas, aku sangat khawatir dengan keadaan anak kita. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengannya." Laras kemudian berkata, "Berikan Arya padaku, Nirmala." Nirmala kemudian menyerahkan Arya kepada Laras. Setelah beberapa menit dalam pangkuan Laras, Arya pun berhenti menangis. Nirmala tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Laras karena telah berhasil membuat Arya diam. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa yang salah pada dirinya? Kenapa anaknya diam ketika bersama Laras? Setelah Arya tidur, Laras pun pamit pada Nirmala untuk kembali ke kamarnya. Sementara Dewi sedang berada di dapur seorang diri. Dewi terus melihat keluar melalui kaca jendela. Dia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Saat Dewi sedang fokus melihat keluar, tiba-tiba seseorang memegang pundak Dewi yang membuat dia sangat terkejut. Wajah Dewi pucat, jantungnya berdebar kencang. Kemudian Dewi memberanikan diri membalik badannya. Dan alangkah terkejutnya dia melihat Laras berdiri di hadapannya, sedang menatapnya tajam. "Apa yang kamu lakukan malam-malam begini di dapur, Dewi?" Dewi berkata, "Aku punya kebiasaan, Mbak. Di tengah malam pasti aku merasa kehausan." Laras kembali bertanya, "Lalu apa yang kamu lihat di balik kaca jendela itu?" Dengan gugup Dewi berkata, "Tidak ada, Mbak. Aku hanya sedang memastikan jendela ini terkunci." Setelah mendengar jawaban Dewi, Laras berkata, "Ya sudah Dewi, ini sudah larut malam, pergilah tidur. Jangan sampai kamu sakit karena terus terbangun di tengah malam." Dewi dengan pelan berkata, "Iya Mbak." Setelah itu Dewi dan Laras kembali ke kamar mereka masing-masing. Saat sampai di kamarnya, Laras duduk di tempat tidurnya dan berkata dalam hati, "Apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi? Kenapa dia terlihat aneh begitu?" Sedangkan di kamarnya Dewi terlihat ketakutan, sama seperti malam sebelumnya. Bagaimana mungkin sosok itu kembali ke sini di jam yang sama? Aku tidak yakin dia orang yang dimaksud Mas Sultan. Orang yang setiap malam mencari biawak untuk dijual. Ayu sedang tertidur pulas di kamar Nirmala. Begitu pula Nirmala yang tidur di samping anaknya. Tanpa mereka sadari, sosok bayangan hitam masuk ke kamar Nirmala dan mendekati Arya anak Nirmala. Bayangan itu tiba-tiba hilang ketika Ayu bangun untuk melihat keadaan Arya.
Keesokan harinya, Nirmala sedang berdiri di teras depan rumahnya sambil menggendong anaknya. Matanya memandang jauh ke depan, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Mas, kapan kamu akan pulang? Aku merasa sangat takut, Mas," kata Nirmala dalam hati. Suara Laras dan Dewi menghentikan lamunannya. "Nirmala, apa yang kamu lakukan di sini?" Nirmala tersenyum dan berkata, "Tidak ada, Mbak. Aku hanya sedang menjemur Arya. Kata ibu, sinar matahari pagi baik untuk Arya, Mbak." Ketika sore menjelang, Nirmala kembali berdiri di teras rumahnya. Dia seperti sedang menunggu kedatangan suaminya, Tuan Sultan. "Mengapa perasaanku tidak tenang? Aku merasa sangat khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi?" kata Nirmala sambil menggendong Arya dan terus melihat ke jalan berharap suaminya, Tuan Sultan, segera kembali. Saat malam hari tiba, Nirmala berdiri tak jauh dari pintu. Sambil menggendong Arya, Nirmala terus melihat ke pintu itu dan berkata, "Mas, kenapa kamu belum pulang, Mas? Apa kamu tidak memikirkan aku dan anak kita Arya, Mas?" Tak terasa air mata Nirmala jatuh membasahi pipinya. Ayu yang saat itu baru saja selesai membereskan rumah mendekatinya. "Maaf Nyonya, kenapa Nyonya di sini?" Nirmala masih menangis. "Aku sedang menunggu Mas Sultan, Ayu." Ayu kembali bertanya, "Kenapa Nyonya tidak menunggu di kamar saja? Kasihan Arya di sini, Nyonya." Nirmala memandang anaknya itu dan berkata, "Entah mengapa aku merasa takut, Ayu. Aku takut jika aku masuk, Arya menangis lagi seperti malam-malam sebelumnya." Ayu mencoba menenangkan Nirmala. "Jangan khawatir, Nyonya. Kan ada saya yang akan menemani Nyonya." Entah mengapa, meski Ayu sudah menemaninya, Nirmala masih merasa sangat takut. Terlebih dengan keadaan Arya. Dia takut jika Arya menangis lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Nirmala duduk di kursi yang berada di ruang tamu itu dan menangis. Melihat Nirmala tidak tenang seperti itu, Ayu duduk di sampingnya dan berkata, "Nyonya, Tuan Arya kan tidak menangis jika ada Nyonya Laras. Bagaimana kalau saya memanggil Nyonya Laras untuk menemani kita di kamar Nyonya?" Nirmala berkata, "Apakah kita tidak merepotkan dia, Ayu? Setiap malam kita terus mengganggu tidurnya." Ayu tertunduk dan kembali berkata, "Saya rasa jika Nyonya Laras niatnya untuk membantu kita, maka dia tidak keberatan, Nyonya." Setelah berpikir sejenak, Nirmala berkata, "Kita coba saja malam ini tidak memanggil Mbak Laras, Ayu. Semoga saja Arya tidak menangis. Kita berdoa saja."
Ayu berkata, "Baik, Nyonya." Tidak lama kemudian Nirmala dan Ayu masuk ke kamarnya. Nirmala bersama beberapa pelayan lain untuk membantu Nirmala jika memang anaknya menangis lagi. Malam semakin larut, tetapi Nirmala dan semua pelayan yang bersamanya tidak tidur. Mereka semua menjaga Arya yang sedang tidur dengan lelap. Nirmala dan para pelayan merasa bersyukur karena Arya tidak lagi menangis seperti biasanya di jam-jam seperti itu. Seperti biasa, setiap malam Dewi selalu merasa kehausan di tengah malam. Dia pun bangun dan pergi ke dapur mengambil air untuk dibawa ke kamarnya. Malam itu Dewi tidak mau melihat lagi ke kaca jendela. Dia tidak ingin lagi melihat hal-hal yang menurutnya sangat aneh dan penuh misteri. Tetapi saat hendak keluar dari dapur, Dewi mendengar suara langkah kaki tak jauh di belakang rumah. Dewi menghentikan langkahnya dan mendengarkan suara langkah kaki itu. Tetapi suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi. Dewi kembali hendak melangkah keluar, tetapi suara langkah kaki itu kembali terdengar. Dewi kemudian memberanikan diri pergi ke dekat jendela itu dan melihat keluar. Dia melihat sosok yang beberapa malam ini sebelumnya dia lihat. Karena sangat penasaran, Dewi tepiskan perasaan takutnya. Dia keluar dari rumah dan berlari mengikuti sosok itu. Sesekali dia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan oleh sosok berjubah hitam yang berada di depannya. Suara binatang malam terdengar sangat menakutkan. Ditambah lagi sosok berjubah aneh di depannya. Bisa saja sewaktu-waktu berbalik dan membunuhnya. Dewi terus berdoa agar dia bisa memecahkan misteri ini. Kini Dewi dan sosok itu semakin jauh memasuki hutan. Dewi seakan tidak peduli kakinya yang sakit tertusuk ranting-ranting kayu kering. Tidak lama kemudian saat berjalan, tiba-tiba saja sosok berjubah hitam itu terjatuh karena kakinya tersandung ranting kayu. Dewi segera berlari dan bersembunyi di balik pepohonan. Tidak lama kemudian, Dewi kembali melihat sosok berjubah itu. Karena terjatuh, jubah makhluk itu terlepas. Dewi berusaha melihat siapa sosok di balik jubah itu.